Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Zahra Aura dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai substansi keterkaitan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan 5 nilai dasar-dasar sila-sila Pancasila yang dikaitkan dengan nilai instrumental dan nilai praktis. Bagian pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang diperjelas dalam pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau apa yang diperoleh, sedangkan kewajiban yaitu apa yang harus dilakukan agar si hak ini tercapai. Hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2, yaitu segala warga negara dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak. Hak asasi manusia bersifat universal, yaitu tidak terpengaruh status warga negara seseorang. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Contohnya, hak dalam pemilihan umum. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contohnya, untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tersebut. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu perwujudan nilai instrumental ini terdapat di pasal 29 yang memberikan penegasan jika Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai yang diinginkan. Nilai praksisnya yaitu 1. Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah. Dan 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumental ini terdapat dalam pasal 28 yang dimana memberikan sesuatu kebebasan kepada masyarakat akan hak asasi manusia. Nilai praksisnya yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia dapat dilihat dalam pasal 32, pasal 35, dan pasal 36, di mana semuanya secara penuh memberikan identitas nasional Indonesia seperti bahasa, bendera, dan ideologi. Nilai praksisnya yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan jika kekuasaan tertinggi di Indonesia ada di tangan rakyat. Nilai praksisnya yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental sila kelima yaitu memberikan sikap yang adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang terdapat pada pasal 3 yang menjelaskan jika seluruh kekayaan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan warga negara. Nilai praksisnya yang pertama, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, bekerja keras. Dan yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.